Saya rasa dan yakin bahwa dari tiga calon wakil presiden ini, Gus Muhaimin paling siap dengan tema ekonomi. Ya, ada 3 poin penting yang menjadi misi dari Timnas Anies Muhaimin. Yang pertama adalah soal pengentasan kemiskinan. Poin kedua adalah menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Ini kata kuncinya. Nah, yang ketiga yang terpenting oleh kita itu adalah pemerataan ekonomi. Nah, kita melihat bahwa kesenjangan antara Jawa dengan luar Jawa itu sangat tinggi. Dalam bahasa kami itu, Gus Muhaimin itu punya selepetan yang dahsyat. Timnas menyiapkan satu tim substansi, yang kedua tim strategi komunikasi, dan yang ketiga tim selepetan itu. Itu yang penting. Halo, selamat malam Tribuners, kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya Fiatio Konibili. Tribuners, kita akan sama-sama menyaksikan debat kedua yang akan digelar pada 22 Desember 2023 mendatang, dan di debat kedua nanti bakal menjadi panggungnya bagi para cawapres Tribuners. Jadi nanti akan ada 3 cawapres yang akan berdebat di 22 Desember 2023. Ada cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Caimin, kemudian ada cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, dan juga cawapres nomor urut 3, ada Pak Mahfud MD. Dan format debatnya bakal sama Tribuners dengan debat perdana, namun ini lokasinya akan dipindah. Kalau debat perdana kemarin di gedung KPU, nanti debat kedua akan diselenggarakan di Jakarta Convention Center atau JCC ke Senayan. Dan di debat kedua ini temanya tentang ekonomi Tribuners. Jadi ada ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, kemudian dibahas juga mengenai investasi, pajak, perdagangan, keuangan, pengelolaan APBN, APBD juga bakal dibahas, serta infrastruktur dan perkotaan. Bakal menarik banget Tribuners temanya. Dan malam ini kita bakal ngobrolin persiapan Caimin jelang debat Cawapres tanggal 22 Desember mendatang, dan saat ini kita sudah tersambung dengan anggota Dewan Pakar Juru Bicara Timnas Amin, ada Kang Maman Imanul Haq yang sudah tersambung melalui Zoom. Halo, selamat malam Kang Maman. Selamat malam Mbak Pia, selamat malam Tribuners semuanya. Kabar sehat ya Kang ya? Alhamdulillah. Oke, terima kasih atas waktunya Kang. Di tengah masa kampanye nih kita mau ngobrol-ngobrol sedikit dan juga banyak mengenai persiapannya Caimin jelang debat 22 Desember 2023. Temanya ekonomi nih Kang. Bagaimana persiapan dari Caimin, bisa diceritakan kepada Tribuners Kang? Iya, kami yakin bahwa dari 3 kontestan yang akan berdebat, Gus Muhaimin atau Gus Imin, saya rasa paling siap. Kenapa paling siap? Karena pertama posisi beliau sebagai Ketua Umum PKB, di mana PKB punya program khusus tentang ekonomi kerakyatan, tentang UMKM, tentang penguatan ekonomi syariah, dan lain sebagainya. Yang kedua, beliau pun adalah pimpinan DPR RI di bidang Kestra, sehingga kesejahteraan tentu tidak akan pernah tercapai tanpa perbaikan sistem ekonomi dan kebijakan ekonomi. Beliau juga pernah menjadi Menteri Tenaga Kerja, di mana tahu persis berapa lapangan pekerjaan yang harusnya disiapkan, dan juga tidak sekedar jumlah, tetapi juga kualitas atau profesionalitas, kompetensi yang dimiliki oleh para pencari kerja tersebut. Sehingga dari posisi-posisi yang pernah diemban atau sedang diemban oleh Gus Imin ini, saya rasa dan yakin bahwa dari 3 calon wakil presiden ini, Gus Muhaimin paling siap dengan tema ekonomi. Karena kalau Pak Mahfud tentu dia kampiun di bidang hukum, begitu juga Mas Gibran tentu bicara tentang APBD dan ekonomi kreatif, tetapi secara makro yang menguasai substansi materi itu saya yakin adalah Gus Imin. Demikian Mbak Fia.
Baik Kang Maman, jadi secara makro, ini Kang Maman yakin ya Caimin nanti bakal best lah gitu di Jumat mendatang. Tapi spesifiknya lagi soal apa Kang? Misalnya APBN APBD gitu Kang? Karena kalau misalnya dari kubu paslon nomor urut 2, kemarin kita ngobrol sama Kang Aceh ya, dan beliau bilang kalau misalnya Mas Gibran nih besok Jumat bakal unggul banget saat membahas mengenai ekonomi digital. Nah kalau Caimin di poin mana nih Kang? Makannya Kang? Ya, ada 3 poin penting yang menjadi misi dari Timnas Anies Mohaimin. Yang pertama adalah soal pengentasan kemiskinan. Dalam pengentasan kemiskinan ini, poin-poin pentingnya satu, bagaimana kita melakukan validasi data. Dari validasi data kemiskinan, baik itu kemiskinan biasa atau ekstrim, kita sudah meyakinkan bahwa Gus Mohaimin nanti akan menjelaskan secara singkat dan padat. Misalnya, kita akan menurunkan kemiskinan ekstrim sampai 2029 itu jadi 0%. Begitu pula pada pola kemiskinan, kita akan menurunkan dari 9,3 itu menjadi 4%. Ini tentu disiapkan salah satunya dengan pola apa yang disebut oleh kita sebagai perbaikan akurasi data kemiskinan itu melalui digitalisasi database. Karena beberapa program pengentasan kemiskinan itu tidak pernah menyentuh akar itu, satu karena tidak tepatnya sasaran, yang kedua tidak jelasnya data kemiskinan, dan yang ketiga adalah soal lemahnya koordinasi antar stakeholder yang menangani kemiskinan ini. Sehingga kritik kita, dan itu insya Allah disampaikan oleh Gus Mohaimin, adalah kita terlalu pemerintah sekarang itu betul-betul menjadikan kemiskinan itu sebagai komoditas. Orang-orang miskin itu sebagai komoditas. Makanya orang miskin dirawat, programnya dirawat, sehingga kepuasan publik terhadap pemerintah sekarang tinggi karena seolah-olah dia hadir sebagai penyelamat kemiskinan. Padahal itu data yang benarnya itu adalah kemiskinan memang dibiarkan. Orang-orang miskin dijadikan komoditas untuk kepentingan-kepentingan politik. Poin kedua adalah menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Ini kata kuncinya. Sehingga kita tahu Gus Imin pernah jadi Menaker, tahu persis bagaimana lapangan kerja itu. Kita akan menyiapkan sekitar 15 juta lapangan kerja baru, dan juga termasuk di dalamnya adalah grand job. Terus kita pun ingin tidak hanya sekedar jumlahnya, tetapi kualitas orangnya, sehingga antara jumlah dengan apa yang ia miliki, kompetensinya itu pas, sehingga program-program yang selama ini diperkuat oleh Gus Mohaimin, misalnya lewat BLK pesantren, lewat UMKM, lewat sekolah-sekolah berbasis vokasi, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yang terpenting oleh kita itu adalah pemerataan ekonomi. Nah, kita melihat bahwa kesenjangan antara Jawa dengan luar Jawa itu sangat tinggi. Sehingga kita tidak ingin itu terjadi, sehingga pemerataan itu perlu dengan memiliki reformasi kebijakan yang lebih menyeluruh. Karena seperti visi dari Anies Mohaimin ini, bagaimana kesejahteraan itu betul-betul secara merata dan dinikmati oleh semua rakyat Indonesia. Nah, poin-poin itu secara makro dan juga beberapa dilakukan oleh Gus Mohaimin dalam jabatan-jabatan yang ia miliki itu, terutama di DPR RI misalnya, kita terus mendapatkan masukan data dan juga kebijakan untuk pemerataan ekonomi karena beliau di bidang Kesra. Jadi saya yakin dari secara keseluruhan di debat nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang substansional, menohok. Dalam bahasa kami itu Gus Mohaimin itu punya selepetan yang dahsyat baik terhadap Mahfud ataupun kepada Gibran. Baik Kang Maman, jadi kalau misalnya dari tim Amin ini bilangnya selepetan ya? Iya, jadi kalau Mas Anies kan punya yang namanya desak Anies. Nah, kalau Gus Imin punya selepetan, artinya bagaimana menohok lawan dengan bahasa yang singkat, padat, dan substansional, sehingga seperti juga debat capres kemarin,
betul-betul mengedukasi masyarakat. Apa yang masyarakat butuhkan dan apa solusinya, itu ditawarkan lewat kata-kata yang substansional, yang singkat, padat seperti itu, dan tidak terlalu banyak gimmick, tidak terlalu juga untuk menghindar. Ini yang dipersiapkan sehingga timnas menyiapkan satu tim substansi, yang kedua tim strategi komunikasi, dan yang ketiga tim selepetan itu. Itu yang penting. Oh, oke. Jadi ini persiapan jelang debat ada tim selepetan gitu ya, Kang, ya? Seru juga nih kubu Amin ya, Iya, Kang, karena ya? Heeh. kita tahu kemampuan Gus Imin soal itu tidak diragukan lagi ya. Beliau keliling dari satu daerah ke daerah, dia menyapa kader-kader partai dan juga konstituen masyarakat. Tahu persis apa yang diinginkan oleh masyarakat, dan itu akan dijelmakan menjadi sebuah pertanyaan. Kita diingatkan oleh seorang begawan ekonomi, Sujiatmiko itu, dia katakan bahwa pertanyaan yang tajam, kritis dan baik adalah merupakan jawaban atas persoalan yang diinginkan oleh masyarakat. Emang siapa yang mau paling diselepet, Kang, besok, Kang? Dan bahan selepetannya udah siapin apa nih, Kang? Ya, nantilah kita lihat seperti itu. Karena kita membedakan antara selepetan untuk Pak Mahfud dan selepetan untuk Mas Oh. Gibran. Eh, karena kalau misalnya timnya Mas Gibran itu mengunggulkan ekonomi kreatif, itu tidak teruji karena kan Gibran hanya membawahi 6 kecamatan kota di Solo. Ini Indonesia butuh sebuah kebijakan besar, narasi besar, dan juga tidak perlu dukungan secara menyeluruh, tetapi dukungan masyarakat dan kebijakan yang baiklah sebenarnya yang dibutuhkan untuk perbaikan ekonomi masyarakat ini. Ya baik Kang Maman, dan kita mundur sedikit tadi seperti yang Kang Maman jelaskan soal lapangan kerja ya Kang ya. Nanti Amin berjanji 15 juta lapangan kerja yang bakal disiapkan, angka yang besar walaupun angkanya yang dijanjikan ini lebih sedikit dibandingkan kubu yang lain ya Kang ya. Ada yang janjikan 17 juta. Nah ini untuk 15 jutanya nanti bagaimana Kang? Apakah akan membuat pusat-pusat ekonomi baru atau seperti apa dari kubu Amin Kang? Iya, target kita adalah menciptakan minimal 15 juta lapangan pekerjaan baru, termasuk pekerjaan hijau atau green job. Nah, ini penting bagi kita. Itu caranya, pertama menciptakan lapangan kerja berkualitas di seluruh sektor, termasuk misalnya sektor industri manufaktur, sehingga kita bisa menurunkan angka pengangguran dari 5,4 di tahun 2023 ini sampai angka pengangguran itu ditekan sampai 3. Seperti itu. Yang kedua, Tapi kan, sorry melakukan Kang, motong ya Kang ya. Manufaktur ini kan juga kenapa? terus mengalami penurunan juga ya Kang, untuk memberikan pemasukan kepada negara. Ini udah siap juga Kang Kubu Amin ya Kang ya? Iya, betul. Sehingga nanti kebetulan tim ekonomi kita sudah memberikan masukan kepada Mas Anies dan juga kepada Gus Imin untuk bagaimana misalnya penerimaan pajak, lalu juga bagaimana menguatkan semangat di masyarakat, termasuk juga reformasi orang-orang yang mengelola pajak, karena eh, beberapa kasus yang kita lihat hari ini, begitu kesadaran pajak dari masyarakat tinggi, tetapi yang penyelenggara pajaknya melakukan korupsi, termasuk menggelapkan uang pajak itu sendiri, seperti Rafael dan kawan-kawan itu. Nah, itu tidak akan terjadi lagi, sehingga kita akan terus di satu sisi menggenjot kemampuan atau kompetensi dari generasi lapangan kerja, pencari pekerjaan itu, tetapi juga sekaligus pemasukannya. Jadi yang ahli pertanian ke bidang pertanian, yang ahli ke pertambangan di bidang pertambangan. Jadi jangan sampai terjadi di kita ada orang yang dia guru olahraga ngurus kesehatan, yang ahli kesehatan jadi ngurus pertanian, akhirnya tidak efektif, tidak produktif. Nah, itu yang menjadi perhatian bagi kita, timnas Anies Mohaimin. Ya baik Kang. Kemudian tadi bisa diteruskan Kang, karena tadi saya motong soal manufaktur, tadi soal janji lapangan kerjanya Kang, realisasinya Kang gimana Kang? Apakah bakal ada pusat-pusat ekonomi baru Kang? Ya,
Tentu kita bilang, kenapa misalnya kita tidak ingin IKN itu menjadi proyek prioritas yang dipaksakan harus selesai 2024. Yang kita inginkan adalah semua daerah itu mengalami kemajuan dari pembangunan infrastruktur, lalu juga penyediaan lapangan-lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Sehingga dari apa yang dijadikan kebijakan dari Presiden Jokowi, tentu dari pembangunan infrastruktur itu kita ingin menumbuhkan daerah-daerah ekonomi baru. Misalnya di tempat saya di Majalengka, dengan adanya 2 jalan tol, baik itu Semundawu atau Cipali, itu seharusnya ada lapangan-lapangan pekerja yang terbangun secara otomatis, tetapi berdasarkan ketersediaan para pencari kerja itu sesuai dengan kompetensinya. Begitu pula pekerjaan-pekerjaan di bidang lain seperti pariwisata, UMKM dan lain sebagainya itu digenjot. Kita termasuk PKB ini adalah yang mendorong sertifikasi halal yang di dalamnya bukan hanya sekedar memberikan sertifikat, tetapi memberikan pelatihan, memberikan juga bimbingan bagaimana cara mereka membranding produk makanannya, bagaimana mereka juga meningkatkan kualitas barang dagangannya dan lain sebagainya. Sehingga kita pun ingin memastikan bahwa proyek-proyek pemerintah itu betul-betul diisi, melibatkan tenaga kerja lokal. Nah, ini jadi problem. Hari ini banyak pabrik, misalnya di tempat saya, atau di daerah Batam, ini ekonomi baru. Tetapi masyarakat lokalnya tidak mendapatkan akses ke sana. Kalaupun ada harus bayar ke mandornya dan lain sebagainya. Sehingga yang ingin kita katakan bahwa kita ingin program-program ekonomi kita ini adalah bersifat padat karya, bukan padat modal. Jadi jangan sampai lapangan kerjanya ada, tapi yang menikmati bukan kita. Baik, Kang. Kemudian Kang, nanti ini kan tanggal 22 Desember nih bertepatan dengan hari Jumat, jelang dengan akhir pekan juga ya Kang ya. Ini persiapannya gimana Kang? Apakah Caimin bakal libur kampanye dulu atau seperti apa Kang? Ya, seperti persiapan debat Capres kemarin, biasanya sehari sebelum debat, seluruh kandidat, baik Capres, Cawapres, itu ada di Jakarta. Jadi dia hanya menyapa konstituen Jakarta atau Banten. Sehingga ada persiapan waktu untuk latihan, ada persiapan waktu untuk punya ketenangan seperti itu. Jadi jangan sampai nanti kepancing pertanyaan langsung Mas Anies, Mas Anies. Nah, tidak perlu ada gitu. Karena kita udah siap lahir batin, siap secara spiritual dan intelektual, siap juga secara strategi komunikasi. Jadi tidak perlu ada yang mengelak, panik, lalu menahan emosi dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk debat yang menurut saya harus apresiasi KPU yang membiarkan ada sesi tanya jawab, pertanyaan yang original, lalu juga jawaban yang menunjukkan watak genuine dari para kandidat itu. Itu yang menurut saya perlu diapresiasi dari Komisi Pemilihan Umum kita di debat pertama Capres, dan mudah-mudahan tidak juga ada hal yang bersifat kaku dan lain sebagainya. Ini biarkan mengalir, biarkan pertarungan itu memperlihatkan kepada halayak rakyat Indonesia, ini loh mana yang harus dipilih menjadi pendamping. Karena misalnya saya tidak setuju kata-katanya Andi Arief bahwa tidak perlu katanya debat cawapres. Karena cawapres hanya ban serep. Itu salah. Dalam konsep ketatanegaraan kita dan juga yang menjadi komitmen antara Anies Mohaimin, saya orang yang diminta bertanya kepada Anies, apakah bila terpilih pasangan Anies Mohaimin ini, Anies akan memperlakukan wapres itu seperti juga hari-hari ini hanya dijadikan ban serep. Mas Anies dengan yakin mengatakan tidak, Bang Maman. Saya dengan Pak Mohaimin itu sama-sama aktivis, sama-sama pernah di pemerintahan, sama-sama usianya tidak jauh berbeda, dan kami ingin menunjukkan bahwa Anies Mohaimin ada duit tunggal yang akan membawa Indonesia ini dengan saling menguatkan, saling mengisi, saling memberi, sehingga debat wapres ini akan terlihat. Kalau kemarin dalam beberapa survei Mas Anies mendapatkan nilai yang lumayan signifikan dan masyarakat pun memahami itu,
mudah-mudahan di debat cawapres pun Gus Muhaimin unggul dalam penglihatan survei dan juga netizen secara masyarakat secara luas. Baik, Kang Maman. Kemudian kalau misalnya di dua kubu lain kan ini tim pemenangannya datang dari pengusaha gitu ya, Kang. Udah ekonomi banget nih, Kang. Nah, kalau misalnya dari Caimin sendiri persiapannya gimana? Siapa aja yang digandeng, Kang, orang-orangnya untuk debat soal ekonomi Jumat mendatang, Kang? Iya, tim ekonomi kita lumayan tangguh, bagus. Ada Pak Thomas Lembong misalnya, ada siapa? Sudirman Said. Ada juga beberapa orang yang langsung dia pernah menduduki jabatan-jabatan penting, menjadi kepala badan sebuah lembaga yang mengelola uang sampai 1,172 triliun dan lain sebagainya. Itu banyak sekali memberikan masukan, termasuk soal pajak dan lain sebagainya. Insya Allah ini menjadi kekuatan bagi timnas Anies Muhaimin untuk sekali lagi kita debat bukan hanya sekedar adu kata-kata, tetapi debat itu adalah menyodorkan data, fakta, dan solusi yang akan diberikan kepada masyarakat. Ini loh, kalau Anies Muhaimin diberikan amanat untuk berkuasa, maka kekuasaan itu akan ditempatkan untuk kemaslahatan, kesejahteraan, keadilan rakyat. Sesuai dengan kaidah fikih yang selalu diajarkan para kiai kami dan Gus Muhaimin selalu mengulangnya, tasarruful iman ala ra'iyya manutun bil maslahah. Kebijakan penguasa itu harus diletakkan pada konteks kemaslahatan rakyat Indonesia. Baik, Kang. Kemudian evaluasinya apa, Kang, dari debat pertama kemarin dan persiapan jelang debat kedua besok, Kang? Iya, di debat kemarin karena debat pertama, beberapa masukan misalnya kita membutuhkan bahasa-bahasa yang lebih populer seperti itu. Dan itu tentu akan digunakan oleh Gus Muhaimin di debat kedua ataupun Mas Anies di debat yang lain, di debat-debat selanjutnya. Dan itu dimiliki banget sehingga banyak masyarakat bertanya, kami ngerti apa yang disampaikan oleh Mas Anies, tapi bahasa yang bisa kami sampaikan ke masyarakat yang levelnya lebih dalam lagi di pelosok-pelosok itu apa. Sehingga tim nasional akhirnya mengutus para jubir-jubir dari mulai jubir nasional, jubir tingkat provinsi, tingkat kabupaten sampai jubir tingkat desa dan relawan untuk membahasakan yang lebih sederhana, penuh makna kepada masyarakat secara menyeluruh. Nah, yang kedua evaluasi kita kemarin itu kita lihat bahwa kursi di para pendukung itu pendukung nomor 2 itu mengambil setengah dari kursi yang dimiliki oleh tim nomor 1. Nanti tolong KPU untuk para pendukung itu disamain, kalau 75 ya 75 semuanya, jangan sampai beda. Termasuk juga ada sebuah kejadian di mana debat sudah berlangsung, ada penonton di luar para kandidat, pendukung kandidat, mungkin undangan dari KPU, tiba-tiba celonong aja depan calon wakil presiden kita. Itu sangat tidak etis lah. Kalau yang sudah di dalam, bolehlah ke toilet asal waktu istirahat. Kalau debat sudah berlangsung, maka pihak PAMDAL, pengamanan dalam di KPU itu bersikap tegas. Tidak boleh ada yang masuk karena ini acara debat sudah mulai. Itu aja masukannya, Mbak Fia, mudah-mudahan bisa didengar oleh KPU. Ya, baik, Kang. Nah, ini terkait dengan pendukung yang ikut masuk nanti nonton juga, Kang. Ini udah ada listingan namanya belum, Kang, yang bakal nemenin Caimin hari Jumat mendatang, Kang? Atau Kang Maman juga hadir, Kang, di JCC, Kang? Iya, jadi kita evaluasi di debat pertama. Debat pertama, jujur aja, para pendukung pasangan nomor 1 itu kebetulan kebanyakan adalah tim utamanya, sehingga bukan tim hore gitu ya. Sehingga suaranya tidak terlalu keluar. Nah, akhirnya kita usulkan di debat kedua, nanti teman-teman yang lebih energik, yang suaranya lebih keras untuk pas sesi istirahat, itu bisa memberi semangat kepada calon wakil presiden kita. Nah, namanya udah kita persiapkan, nanti kita yang sudah tua-tua, senior maksudnya, itu bisa masuk, bisa enggak. Karena kami sudah bisa ketemu dan lain sebagainya, memberikan masukan kepada
calon wakil presiden untuk debat kedua soal ekonomi. Oke, Kang Maman. Dan terakhir, Kang, soal penampilan, Kang. Karena kalau kita ngelihat debat perdana kemarin, ini mendapat perhatian dari masyarakat besar sekali ya, Kang, ya. Dan ini juga kayaknya patut dimanfaatkan untuk para calon presiden dan juga calon wakil presiden untuk menarik dukungan. Karena kalau kita lihat dari data survei Litbang Kompas gitu ya, Kang, ya. Kemarin kan angka undecided votersnya juga masih tinggi. Nah, mungkin di debat-debat ini bisa gitu ya, Kang, ya, untuk menarik para yang belum bisa menentukan pilihannya. Nah, penampilan kayaknya bakal paling dilihat nih, Kang. Nah, dari Kang Maman bisa diceritain dong, Caimin ini persiapannya gimana? Apakah bakal sama penampilannya dengan Pak Anies kemarin, tampil formal dengan jas, dengan kemeja, atau seperti apa, Kang? Atau mungkin udah nyiapin kemeja dengan tulisan-tulisan baru gitu, Kang? Atau mungkin ada lambang selepetannya, Kang? Nah, itu rahasia nanti supaya jadi kejutan juga. Yang pasti kita sudah memberi masukan bahwa pakaian atau wardrobe yang dipakai oleh Gus Muhaimin nanti akan disesuaikan dengan tema yang ya sampaikan. Sehingga betul tadi kemarin itu banyak masyarakat, Mas Anies kok serius banget, kelihatan sudah sangat terlalu intelektual, terlalu ilmiah. Saya bilang nggak juga, bahasanya udah bahasa yang kita inikan juga. Mungkin mereka melihat dari sisi pakaian ya, sisi pakaian. Tetapi kita udah memberikan masukan dari masyarakat seperti itu karena kita yakin debat itu sangat dinanti oleh masyarakat sekarang, karena masyarakat itu rata-rata termasuk masyarakat di pelosok-pelosok, di gunung-gunung, di beberapa pelosok pantai dan sebagainya, itu membicarakan itu. Ya paling tidak saya dapat WA, ada foto, Kang Maman di belakangnya Pak Anies, kayak gitu. Itu saya dapat WA seperti itu, mereka melakukan screenshot dari ini, termasuk juga pasca debat itu media sosial jalan. Misalnya bagaimana gimmick-gimmick yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu jadi dikomentari oleh netizen. Jadi sekali lagi saya mengapresiasi KPU, mengapresiasi teman-teman media, termasuk Kompas TV, Tribun News dan sebagainya, karena pasca debat itulah sebenarnya amplifikasi dari seluruh isi debat itu jadi dipahami oleh masyarakat. Misalnya pertanyaan masyarakat, closingnya Mas Anies tentang Wakanda No More, lalu Indonesia Forever itu lalu mereka bikin challenge di daerah-daerah. Mereka tanya misalnya orang Sunda, itu naon artinya, mereka bikin. Ada orang dari Batak, mereka bikin, dan lain sebagainya. Saya rasa proses demokrasi melalui debat ini sekali lagi sangat-sangat penting untuk memberikan kepada masyarakat menilai, mengapresiasi dan menentukan pilihannya, mana calon presiden dan wakil presiden yang dianggap akan mampu memenuhi janji-janji politiknya, dan secara rasional dia akan mampu untuk mensejahterakan, memakmurkan dan memberi keadilan kepada rakyat Indonesia. Begitu Mbak Fia. Baik, Kang Maman, terima kasih waktunya malam ini ya, Kang, udah ngobrol-ngobrol lagi dengan On Focus Tribun News. Kita sama-sama menanti ya, Kang, ya, tanggal 22 Desember para cawapres beradu gagasan, dan kita juga menunggu selepetannya dari Caimin. Terima kasih waktunya ya, Kang. Terima kasih Mbak Pia, terima kasih Tribun News. Ya, Tribuners, itu dia obrolan kita dengan Kang Maman terkait dengan persiapan Caimin jelang debat Cawapres pada Jumat mendatang. Kita sama-sama menanti ya, Tribuners, ya. Nanti bakal diselenggarakan rencananya pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan temanya tema ekonomi. Kita sama-sama semuanya menunggu apa saja gagasan dan saling debatnya gitu. Semoga kita juga mendapat jawaban. Yang belum menentukan pilihan, semoga bisa menentukan pilihannya nih di debat kedua nanti. Kalau gitu saya Fiatio Konibili pamit undur diri. Saksikan informasi terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.